في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Satu, lalu kemudian oke, 1, 2 nih. Jadi Pak Aris Mumpuni dan yang di belakangnya Bu Erna sinten nggih? Oh iya. Nggih. Seperti yang tadi untuk Pak Karno dan juga Bu Erna bisa tindak tengah ajeng Pak. Nggih, nanti gantian. Perkenalkan diri Pak, nanti biar tahu. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya berasal dari kelompok pengajiannya Bambang Nursina di YouTuber. Nama saya Weda Kupita, agama saya Islam. Pertama saya sampaikan salam, kedua assalamualaikum. Saya sangat terkesan dengan Dr. Bambang Nursina, dan saya selalu mengikuti. Dan saya entah mengapa saya merasa ketika saya sedang di kelompok itu, saya banyak sekali mendapatkan suatu pengetahuan. Karena perbandingan agama itu merupakan hal yang sangat menarik. Tadi nama saya Weda, W-E-D-A. Weda itu kitab suci agama Hindu, tapi nama agama saya Islam. Saya temannya Pak Karno tadi itu, temannya Pak Timotius, temannya Pak Bambang Haryanto, dan sebagainya. Dan saya, alhamdulillah, saya merasa sangat nyaman di ruangan ini sekarang. Nyun sewu Pak, saya juga bercita-cita bahwa orang Kristiani juga akan merasa nyaman ketika bersama dengan teman-teman saya gitu. Tema hari ini adalah mengenai masalah kebangkitan Yesus. Tapi kayaknya dua orang penanya tadi tidak bertanya tentang masalah kebangkitan gitu. Tadi kayaknya, oleh karenanya itu saya ingin bertanya masalah kebangkitan. Yang pertama, sebagaimana saya sering mengikuti di YouTube, bahwa di dalam Islam juga mengenal adanya kebangkitan Al-Masih, yaitu di surat Maryam ayat 33 yang bunyinya nanti Bambang Nursina saja yang mengatakan, yang menyampaikan. Ya, jauh. 10 kali lipat daripada saya. Yang intinya bahwa Isa itu lahir, mati dan bangkit, kan begitu. Yang ingin saya tanyakan, apa bedanya antara kebangkitan ini dalam konteks Islam dan dalam konteks Kristiani, dalam konteks Injil. Dan yang kedua, seberapa penting konsep tentang kebangkitan? Apakah apabila tidak ada ajaran kebangkitan, maka iman Kristiani itu akan runtuh? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya kira bahwa kita itu di sini harus betul-betul bisa memanfaatkan semaksimal mungkin keberadaan Pak Bambang di sini, sehingga dimensinya perlu diperluas, tidak cerita tentang hanya kebangkitan saja. Saya ingin bertanya tentang masalah tadi
Pak Bambang mengatakan bahwa berbicara Tuhan itu adalah berbicara dalam suatu alam yang metafisik. Jadi tidak bisa menggunakan rumus matematika. Akan tetapi ketika tadi dikatakan bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% ilahi. Nah, ketika Yesus itu sebagai manusia, tentunya dia terikat dengan ruang dan waktu. Oleh karenanya itu, mau tidak mau, berbicara Yesus itu berbicara yang non-metafisik juga. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Sehat selalu untuk Pak Bang Musina. Ini benar-benar Pak Weda itu memakai kesempatan. Orang lain tanyanya 1, 2 Pak, dia 3, Trinitas itu Pak. Iya, ya mudah-mudahan tetap nyaman ya Pak di situ ya Pak ya. Iya, malah nanti jangan-jangan nggak mau pulang berada di situ terus. Ya, monggo Pak Aris Mumpuni katuran untuk. Monggo. Selamat malam Pak Bambang. Mungkin sama dengan Pak Weda, saya juga jamaah youtubernya ngaji Alkitab dari Pak Bambang. Meskipun belum tutup, tapi saya kerap mengikuti. Mungkin juga karena berangkat dari institusi yang sama, maka pikirannya sama Pak. Karena sebagian yang mau beliau tanyakan itu sebenarnya juga sudah ada di otak saya. Intinya adalah saya ingin kembali kepada topik hari ini, realita atau kebohongan tentang kebangkitan Yesus itu. Oh ya mohon maaf saking semangatnya, saya Aris Mumpuni, warga GKJ Purwokerto Barat, dulu warga sini Pak, pernah jadi majelis di sini juga. Tapi 93 GKJ Purwokerto Barat, dewasa dari GKJ Purwokerto. Jadi saya mantan orang sini Pak. Baik, kembali ke yang tadi Bapak mengatakan bahwa bukti-bukti sejarah itu menjadi satu, kalau istilah saya, pilar. Nggak usah baca Alkitab, asal kita sudah bisa tunjukkan bukti sejarah yang kita punya tentang Yesus itu, maka kita sudah tahu siapa Yesus. Hanya kemudian tadi Bapak mengatakan, kalau pertanyaannya adalah untuk apa Yesus mati, untuk apa Yesus bangkit, itu baru kita perlu membuka Alkitab. Nah, tentang yang Bapak sampaikan tadi, khususnya tentang kebangkitan, yang saya tangkap tadi adalah dijelaskan adalah catatan-catatan tentang fenomena, Pak. Bukan catatan tentang peristiwanya, Pak. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ini cukup kuat, Pak, untuk membuktikan iman Kristen itu tidak salah? Karena kita menyadari bahwa inti iman Kristen itu adalah mulai dari kelahiran, sengsara, kebangkitan, dan turunnya Roh Kudus, dan seterusnya yang kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaan saya tadi adalah, apakah bukti yang berupa catatan fenomena ini cukup kuat, atau kita sebagai orang Kristen dituntun untuk yakinlah sampai tahap ini biarlah Alkitab yang bicara, ini fenomena ini hanya pelengkap, seperti itu. Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih sekali, mohon maaf bila kurang berkenan. Terima kasih. Demikian Pak Bambang, kita jawab 2 pertanyaan ini dari Pak Weda tentang kebangkitan versi Al-Quran dan versi Kristen. Lalu berapa pentingnya atau seperti apakah pentingnya kebangkitan bagi orang Kristen dan juga Yesus yang metafisika itu dijawab dulu Pak. Soalnya 3 ini Pak, nanti baru kita masuk ke pertanyaan Pak Aris. Oke, terima kasih. Jadi memang dalam Islam maupun dalam Kristen percaya dengan konsep kebangkitan. Tapi gini ya, surat Maryam 33 itu kan multi tafsir juga.
tafsirannya Pak Quraisy Shihab beda dengan tafsiran ulama lain. Maka ketika rame-ramenya tentang boleh enggak mengucapkan selamat Natal, Pak Quraisy Shihab berada dalam posisi yang membolehkan. Karena apa? Itu kan sebuah sopan santun lintas agama. Kalau Islam, katanya Pak Quraisy itu, dalam posisi sedikit-sedikit kita mengatakan jangan. Padahal setiap kali Idul Fitri di Timur Tengah kita diberikan ucapan salam oleh tokoh-tokoh Kristen. Masa kita hanya bisa menerima tidak bisa memberi? Toh yang kita berikan adalah penghormatan, ya kan? Nah ketika saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada teman saya, kan bukan berarti istrinya jadi istri saya kan? Itu kan suatu ungkapan kebahagiaan. Apa yang kamu rasakan tuh saya rasakan karena kita sahabat, gitu loh. Jadi perbuatlah yang orang lain suka, perbuat atas kamu kembalikan kepada orang lain. Nah makanya dalam surat Maryam ayat 33 itu menurut tafsirnya Pak Quraisy boleh. Karena jelas itu wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ubasu hayya. Sejahteralah saya, selamatlah saya ketika saya lahir. Berarti kan sama dengan selamat Natal katanya. Ya kan? Kemudian pada saat saya wafat dan pada saat saya dibangkitkan hidup kembali. Tetapi teks ini tidak bisa dianggap sebagai kebangkitan Yesus menurut ulama lain. Karena apa? Karena dalam surat Maryam ayat 15 ungkapan yang sama diterapkan pada Nabi Yahya. Selamatlah dia ketika dia dilahirkan, ketika dia mati, dan ketika dia hidup, dibangkitkan, hidup kembali. Maka ulama-ulama ini menafsirkan bahwa yang dimaksud kebangkitan ini, kebangkitan pada akhir zaman nanti. Belum terjadi. Nah kalau dalam Kristen, kebangkitan Kristus itu yang sulung dari segala yang telah dibangkitkan, itu sudah terjadi. Itu bedanya seperti itu. Nah, kedua seberapa pentinglah kebangkitan itu seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pewartaan kami dan sia-sialah iman kamu. Karena sumber dari iman Kristen itu adalah Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Fenomena ini yang dicatat oleh Yosefus. Yosefus itu mau menjawab pertanyaan. Ini gurunya sudah mati. Tokoh yang sangat fenomenal di abad pertama itu. Kalau enggak itu enggak mungkin dicatat dalam buku sejarah umum kan. Kenapa? Karena dia punya signifikasi politik. Yesus itu dalam gerakan Yesus ya sekalipun itu bukan gerakan politik. Tapi berdampak besar pada dunia politik saat itu. Seperti yang dinubuatkan oleh Simeon. Anak ini akan ditentukan untuk menjatuhkan dan menjatuh bangunkan Israel. Itu terbukti. Nah kemudian Yosefus mencatat bahwa kenapa orang yang disebut Kristen, kelompok ini masih ada. Padahal gurunya sudah mati. Lalu dia mengatakan karena kuasa kebangkitan Yesus dari antara orang mati yang membuat mereka bangkit kembali. Tidak terpuruk, tidak musnah, tapi imannya tetap karena kebangkitan Yesus tadi. Itulah. Dan itu juga disampaikan oleh Takitus. Takitus mengatakan bahwa ada kebiasaan orang Kristen berkumpul saat fajar. Dan mereka menaikkan himne kepada Kristus seperti kuasi Deo. Seperti orang-orang kita, orang-orang Romawi pagan itu menyembah dewa. Tulisan-tulisan ini menyebar di banyak tulisan kuno. Sekalipun itu tidak eksplisit ya. Karena dalam catatan sejarah dunia, Yesus itu catatan pinggir sejarah. Kenapa catatan pinggir sejarah? Ya, karena dia bukan kaisar, karena dia bukan senator Roma yang terkenal, karena dia bukan wali negeri, dia orang biasa dalam wujud kedatangannya sebagai manusia, tapi telah menciptakan sebuah peristiwa sejarah yang sangat besar sehingga dicatat oleh Flavius Josephus, dicatat oleh Tacitus, dicatat oleh Talmud,
dicatat oleh Mara ben Serapion, seorang filosof Stoa yang tinggal di Antioquia saat itu, dicatat oleh Soteunus, dicatat oleh misalnya Traktat Sanhedrin karena memiliki signifikasi yang luas sekali. Itu. Kemudian yang ketiga, ketika bicara Yesus sebagai manusia, tentu ini ruang dan waktu betul. Tapi ketika Tritunggal bicara tentang bukan ruang dan waktu, tidak merujuk pada kemanusiaan Yesus. Dia merujuk kepada Kristus yang praeksisten sebagai sabda kekal Sang Bapa. Makanya dalam pemahaman gereja itu ada dua aspek. Aspek yang pertama, kemanusiaan Kristus yang kelihatan terikat oleh ruang dan waktu. Dan yang kedua, firman Allah, logos ilahi yang kekal yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah, sekalipun dikatakan sepenuhnya Allah itu tidak merujuk pada kemanusiaan yang dilahirkan, tidak merujuk kepada tubuhnya yang disalibkan, tapi merujuk kepada Sang Firman yang kekal, yang praeksisten, yang selalu ada bersama Allah dari kekal sampai kekal. Jadi itu yang disebut Trinitas yang bersifat ontologis. Dan itu tidak berubah. Tetapi orang mengaburkan dengan Tritunggal dalam makna ekonomis. Ketika Firman menjadi manusia, Tritunggal tampak dalam karya Allah. Misalnya ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ya kan? Roh Kudus dalam bentuk burung merpati dan suara Allah di surga berkata, engkaulah putraku, pada hari ini aku berkenan, kan begitu. Jadi artinya apa? Yang tampak dibaptis itu kan bukan firman Allah yang kekal. Yang tampak dibaptis itu adalah kemanusiaan Yesus dalam ruang dan waktu. Yang tampak di atas Yesus burung merpati itu kan bukan Roh Kudus, tapi fenomena kehadiran Roh Kudus yang disebut teofani. Teofani itu Allah hadir lewat alam semesta. Bukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sama dengan burung merpati, kan ada Roh Kudus goreng. Jadi bedakan antara fenomena yang tampak dengan yang tidak tampak. Makanya misalnya dalam rumusan Tritunggal itu, una substantia tres personae. Satu substansi dalam tiga persona. Persona di sini bukan berarti persona manusia. Bahasa teologis itu rusak ketika Sigmund Freud menemukan teori psikoanalisa di mana satu pribadi hanya bisa satu substansi hanya bisa dimiliki satu pribadi. Dan Tritunggal tidak seperti itu. Tritunggal itu kalau dikatakan persona dalam bahasa Latin atau hipostasis dalam bahasa Yunani, itu maknanya pusat kesadaran yang berbeda dengan pusat kesadaran ilahi yang lain, tapi dalam satu wujud. Seperti manusia gitu. Ada tubuhnya, cuman kalau bedanya Allah itu eksistensi yang tidak bertubuh karena dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tapi keberadaannya manusia, dalam diri manusia yang keberadaannya tubuh itu ada jiwa, ada roh. Jiwa itu maksudnya jiwa berpikir, pikiran, dan ada roh. Orang tidak perlu bertanya kepada saya, Pak Bambang yang nulis buku Religi dan Religiositas Bung Karno. Betul, mau konfirmasi Pak, yang nulis buku itu Bapak atau pikiran Bapak? Loh, pertanyaanmu kok membedakan saya, wong saya satu. Allah ketika menciptakan dunia bersama firman-Nya dan rohnya. Itu tersebut dalam kitab Taurat, implisit. Kemudian eksplisit baru pada zaman Yesus. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et zaaret. Pada mulanya Elohim, Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam Alkitab bahasa Arab diterjemahkan dengan fil badi khalaqallahu samawati wal ard. Lalu bumi itu belum berbentuk. Vihaaret hayyetah tohu wa bohu vihosek alfinitehom wiruah Elohim merakefet alfinihamayim. Bumi itu belum berbentuk, gelap gulita dan kosong. Kegelapan menutupi samudra raya, wiruah Elohim dan roh Allah
melayang-layang di atas permukaan air. Ini kata-kata yang sifatnya metafor. Jangan dibayangkan airnya besar, terus kemudian burungnya kecil melayang-layang, bukan itu. Artinya mengerami secara dinamis, menyalurkan hidup ilahi kepada hidup ciptaan. Menyalurkan sumber hidup ilahi sehingga planet-planet bergerak pada orbitnya masing-masing. Sehingga akhirnya nanti puncak ciptaan dihembuskan roh itu dalam tubuh manusia. Itu maksudnya menjadi makhluk yang hidup. Jadi roh Allah itu memproses, menghadirkan kehidupan dari tidak ada menjadi ada. Lalu firman Allah, wa yomer Elohim zehiur wa zehiur. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Elohim, ruah Elohim, dan dafar Elohim. Allah, firmannya, dan rohnya. Itulah Tritunggal secara imanen dalam diri Allah. Tapi ketika peristiwa Yordan itu Tritunggal dalam penampakan yang sifatnya ruang dan waktu. Karena Allah itu tetap tidak kelihatan, kemudian suara terdengar. Terdengarnya di mana? Di atas. Ketika naik pesawat, atasnya tidak ada. Bawahnya jadi, karena dunia ini bulat. Ungkapan atas ini bukan artinya itu Allah di sana. Sebab di luar gravitasi bumi ini kan arah tidak ada lagi. Yang jelas bahwa Tuhan itu bertakhta di atas. Apa yang tidak mungkin dipikirkan manusia, apa yang tidak mungkin dihayati manusia. Tan keno kinoyo ngopo, tan keno wini roso. Itu kalau bahasa Jawanya begitu. Nah, ya toh? Kemudian yang tubuh fisik ini kemanusiaan Yesus. Ini makanya dicobai, haus. Kira-kira begini. Kalau bisa dibandingkan, ini saya mengutip Sayyid Husin Nasir dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Gus Dur, ya, judulnya Islam dalam Cita dan Fakta. Jadi kira-kira untuk memudahkan pemahaman begini, kalau di Islam firman itu turun jadi kitab, kalau di Kristen firman itu turun jadi manusia. Nah, ketika firman turun jadi kitab, di situ ada dua hal. Quran yang kelihatan mushafnya dan Quran yang tersimpan di Lauhul Mahfud. Ya, Imam Al-Ghazali mengatakan Quran yang tersimpan di Lauhul Mahfud itu adalah ajaliyun wa qaimatun fiddatillahi ta'ala. Itu katanya Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Tetapi ketika firman itu turun, yang dibaca, yang tertulis teksnya dalam mushaf Al-Quran itu temporal sifatnya. Jadi kalau bicara tentang yang kekal, yang Allah libatkan dengan kalamullah yang azali, itu tidak merujuk kepada teksnya yang bersifat lahiri. Seperti itu iman Kristen. Jadi ketika misalnya naskah Quran terbakar, padahal Quran itu firman Allah, apakah firman Allah bisa rusak? Tidak. Karena yang rusak itu adalah wujud nuzulnya sebagai buku. Begitu juga ketika Yesus mati, dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi Allah tidak bisa mati. Seperti itu ya pemahamannya. Ini saya kutip dari Sayyid Husin Nasir, ya. Kemudian antara dialog Yahudi dan Kristen ini, dari teks yang sama orang Yahudi menafsirkan beda. Tapi tadi pagi saya sampaikan di Bamak, kalau ngomong Yahudi itu Yahudi tahun berapa, itu harus jelas juga. Karena orang Kristen itu kan kalau menghadapi Yudaisme kan seperti minder. Ya toh? Yahudi, wow minder. Gitu bedanya kalau orang Islam. Kebanyakan, tidak semua Islam. Juga kebanyakan, tidak semua Kristen. Begitu orang Islam mendengar Yahud, maqdubi alaihim. Itu yang dilaknat Allah. Tapi kalau orang Kristen begitu dengar Israel yang dipilih Allah, kan itu kan. Jadi kita ini beragama juga ekstrim, tidak lihat kasuistiknya. Nah, kalau Anda Yahudi dipilih Allah ketika terjadi pelanggaran HAM atas orang Palestina, masa ya kita membenarkan juga? Hanya gara-gara Yahudi Israel dipilih Tuhan, ini kan nggak bisa begitu iman kita kan. Harus kasuistis satu persatu. Nah, orang Yahudi biasanya juga menggunakan teks yang sama dalam makna yang berbeda. Misalnya Kejadian pasal 1:26. Itu kalau tafsir rabbinik, ada tafsir Yahudi pada umumnya menganggap
Baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bagi orang Kristen itu bukti Tritunggal. Bahwa di dalam diri Allah itu ada kejamaan. Tapi satu. Bagi orang Yahudi yang menolak ajaran Kristen, tidak begitu katanya. Orang Yahudi mengatakan, itu sidang ilahi. Jadi Tuhan itu sebelum menciptakan, dia mendeklarasikan pada makhluk yang sudah dia ciptakan lebih dulu. Lihat, saya mau menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini menunjuk sidang ilahi. Menurut gambar dan rupa kita, kata tafsir Yahudi, dia punya bakat keabadian. Seperti kamu saya ciptakan sebagai roh-roh, katanya gitu. Orang Kristen begitu mendengar tafsir Yahudi, wow, luar biasa. Saya enggak gampang mengatakan luar biasa, saya teliti dulu bener apa enggak ini. Setelah saya selidiki tafsir Yahudi yang lebih kuno, enggak seperti itu. Itu tafsir yang juga reaktif terhadap kekristenan. Tafsir kuno itu misalnya Philo. Philo itu kan orang Yahudi dari Alexandria. Hidup pada tahun 20 sebelum Masehi lahir, tahun 50 Masehi dia meninggal. Dia mengatakan, Tuhan bicara dengan siapa itu? Dengan logosnya katanya. Tuhan berbicara berdialog dengan firman-Nya. Berdialog dengan sang logos yang ada dalam diri Allah. Kalau bahasa Jawanya ngudoroso itu. Jadi bicara dengan dirinya sendiri, yang di dalam dirinya itu ada kejamaan. Lalu orang Yahudi apa keliru? Tidak keliru saya bilang. Saya kan nggak mudah mengkelirukan orang. Terus kabeh bener lah, atau orang keliru. Tapi masih ada komanya. Gue tak ajak mikir dhisik. Gitu? Kalau Tuhan bicara sama malaikatnya, secara gramatika tidak salah. Karena kata yang digunakan dalam bahasa Ibrani itu naaseh. Naaseh itu marilah kita buat. Kita buat itu dari bahan yang sudah ada. Berarti bukan penciptaan dari nol. Artinya kita membuat manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Nah, orang Kristen yang anti Yahudi nyerang. Masa ciptaan diajak mencipta sama Tuhan? Bukan begitu. Karena pada ayat 27 Tuhan berfirman, maka diciptakanlah manusia, baru digunakan kata bara. Yang artinya penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Maka diciptakanlah manusia itu menurut gambarnya, baik laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Berarti yang menciptakan hanya Allah. Malaikat itu cuma diajak rembukan. Nah, gramatika tidak salah. Saya jawab, oke tidak salah. Sekarang perhatikan. Sak durunge malaikat enek iki terus Gusti Allah nyiptakne karo sapa? Ya sendiri Pak lah, udah. Ketika malaikat sudah ada, malaikat arep nggawe menungso. Hei malaikat, ayo kita buat manusia, saksikan. Saya deklarasikan ya, saya mau bikin manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke, katakanlah secara gramatika itu benar. Lah saurunge malaikat enek diciptakan, terus Tuhan karo sapa? Dewe Pak. Lah waktu dewe sing diajak ngomong sapa? Waduh, ya itulah makanya Pak Tuhan menciptakan makhluknya supaya dia bisa menyaksikan kebesarannya. Berarti Tuhan butuh aktualisasi diri no. Ya toh? Karena apa? Mari kita ciptakan manusia supaya kamu bisa menyaksikan kalau saya maha kuasa. Berarti Tuhan itu butuh lem-leman, butuh pangalembono. Tuhan butuh pengakuan, itu bukan tidak cocok dengan sifat Tuhan. Tuhan dari kekal sampai kekal tidak butuh dipuji. Kalau kita puji dia tidak lebih besar, kalau kita cangkal dia juga lebih kecil. Yang kita butuhkan itu Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Jadi sebelum alam semesta ini diciptakan, ini saya kutip dari Santo Agustinus. Tuhan ya Tuhan, dia sendiri. Dia yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Tidak pernah ada waktu di mana Tuhan pernah tidak ada. Dia selalu ada. Lalu Tuhan maha kasih. Oke. Apa kasih Tuhan itu kekal? Ya kekal Pak, karena dilibatkan dengan Tuhan. Nah pertanyaannya, berarti Tuhan mengasihi siapa? Wong Tuhan itu maha kasih. Ya mengasihi alam semesta, urung enek alam semesta. Uranana itu, jagat kabeh itu uranana, tidak ada itu. Ya toh? Ya toh? Alam semesta belum diciptakan, manusia belum diciptakan sebagai puncak alam semesta. Lalu Tuhan dengan siapa? Sendiri, yang dikasihi sapa?
Ya manusia belum ada. Ya mengasihi dirinya sendiri. Bener enggak? Karena enggak ada yang lain objeknya toh. Berarti ada yang mengasihi, ada yang dikasih, dan ada kasih yang dialirkan. Mau dicari di mana-mana tetap Tritunggal. Ketika kita mengatakan satu, ayo Tuhan kita satu, Tuhan itu satu. Kenapa ada butuh? Kalau misalnya di dunia ini cuma ada satu, orang tidak butuh aku, engkau, kami tidak butuh. Baru ketika ada dua, baru ada aku dan kamu. Ketika ada tiga, aku, kamu, dan dia. Benar nggak? Jadi ungkapan satu ini pun juga nisbi. Itu perhatikan. Yang dikasih adalah firman-Nya, yang mengasihi wujudnya, yang kasih yang dialurkan spirit atau roh yang melingkari dia kekal sampai kekal. Inilah yang disebut wujud al-Khaliq, wujud sang pencipta. Lah, tarian trinitaris ini yang sangat dinamis menimbulkan gerak di dunia ini yang menyebabkan adanya yang lain. Makanya adanya yang lain itu diawali dari ketiadaan. Ya kan? Inilah yang disebut makhluk atau ciptaan. Jadi ada yang pertama tidak disebabkan oleh ada yang lain, tapi ada yang berikutnya disebabkan oleh yang maha ada. Ini ngelmu tua ini. Benar apa tidak? Ya toh? Ini kalau mau pejang begini harus lingsir wengi. Ora ono suarane kutu-kutu walang atoko. Itu saya kira. Ini Pak, apakah cukup dengan penjelasan fenomena tadi yang ingin dikatakan Pak Aris? Ya, itu tentang kebangkitan. Di dunia ini siapa yang bisa menyaksikan kebangkitan ayo sekarang? Itu kan objeknya beda. Iya toh? Jadi artinya apapun penciptaan dunia itu nggak bisa kita buktikan kok. Apalagi kebangkitan orang mati. Penciptaan dunia itu kan masuknya hanya lewat logika kita yang mencoba mencapai kesempurnaan. Adanya hukum sebab akibat. Oleh Aristoteles disimpulkan, oh kalau gitu ada kausa yang tidak disebabkan oleh yang lain. Kausa prima. Coba siapa yang membuktikan penciptaan? Semua itu kan juga sifatnya fenomenal. Begitu juga tentang kebangkitan. Tapi kalau bicara tentang Yesus mati, itu kan semua orang bisa menyaksikan. Dan orang yang menyaksikan itu mencatat tentang kematian Yesus. Nah tentang kebangkitannya fenomena. Yang menyaksikan misalnya Maria Magdalena atau Marta atau siapa. Ya toh? Ketika dia menyaksikan apa yang dia saksikan pun sifatnya itu adalah pengalaman pribadi. Seperti itu kan. Makanya kalau kelahiran itu bisa disaksikan wujudnya permanen karena apa? Dia bertumbuh dari bayi menjadi anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, berkembang. Itu yang bisa ditulis, disaksikan. Tapi kalau orang bangkit ya, kematian disaksikan sekilas kemudian tidak ada lagi. Ayo cekkan sekarang. Dia sudah bangkit loh, ternyata dilihat sudah tidak ada lagi kan gitu kan. Ya toh? Jadi fenomena itu cukup. Karena apa? Tidak ada fakta yang menyangkal hal itu. Tidak ada fakta yang menyangkal itu. Keyakinan itulah yang menjadi fenomena bahwa nama itu menyelamatkan setiap orang yang berseru kepadanya, bahkan orang yang beriman kepadanya, seperti kasusnya Yahudi tadi digigit ular disembuhkan oleh Yakub, itu fakta yang terjadi, itu kan catatan dari abad-abad awal. Itu saya kira ya. Iya, Pak Bambang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, selain acara ini memang diikuti onsite Pak, juga diikuti secara live streaming lewat kanal YouTube GKJ Purwokerto. Dan memang ada pertanyaan-pertanyaan ini cukup banyak. Saya juga bersuka cita sebetulnya melihat antusiasnya sama dengan antusias yang onsite pada saat ini. Izinkan satu pertanyaan ya Pak ya, saya bacakan. Dari Profesor Endang, itu bertanya Pak. Izin bertanya Bapak Bambang, selama kematian 3 hari, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus?
Apakah memberitakan berita keselamatan di neraka atau hanya seperti tidur saja? Terima kasih. Itu dari Profesor Endang. Ya, itulah yang dikatakan turun ke dalam dunia orang mati. Jadi itu memproklamirkan kemenangannya. Itu tercatat dalam surat Petrus ya, seperti itu. Bagaimana membuktikannya? Ya kita turun dulu ke dunia orang mati. Belum ada yang pernah mati dan balik lagi. Ya fenomena lagi kalau ini. Fenomena lagi. Matur nuwun Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang untuk pencerahannya. Tuhan tetap memberikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Bu Bambang. Kiranya apa yang disampaikan benar-benar menjadi berkat. Dan biarlah juga apa yang diberikan pada malam hari ini tidak memutus pembelajaran kita untuk iman kita. Tuhan memberkati semua. Amin. Matur nuwun. Saya kembalikan kepada Pak Tommy.